Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat, alhamdulillah. Oke, kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran. Kemudian kita masih belajar tentang ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Masih ingat bab sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, keanekaragaman hayati di Indonesia dan belahan dunia lainnya. Sekarang coba diingat kembali. Kita ada salah satu asesmen diagnostiknya atau pretestnya. Oke, Bapak bagikan dulu, tinggal dilihat yang belum seperti itu. Oh iya, dikerjakan dulu. Nah, tulis namanya sama kelasnya ya. Kemudian dikerjakan. Pilih kira-kira jawaban yang benar yang mana dari soal tersebut. Ya, dari hasilnya yang betulnya paling banyak tuh. Oke, Jinan. Kemudian Gultom, Rebecca, kemudian Deska, lalu Zahra. Lanjut kita. Nah, ini babnya sub materi keempatnya, yaitu pengaruh manusia terhadap ekosistem. Jadi ini ada hubungannya dengan kita nih manusia. Nah, dari dua gambar ini tadi ekosistem yang ada di Indonesia. Kemudian ini ada di mana ini? Kalau ini sawah. Kalau yang kedua ada di sungai atau di apa ya? Selokan ya. Tapi kalau di Indonesia ada nggak kayak gini nih? Ada, tapi di daerah yang biasanya bersih. Ya, kalau di sawah kira-kira apa ini? Ekosistemnya apa aja? Keanekaragaman hayatinya. Sawah pasti ada padi. Selain padi ada apa? Bebek. Apalagi? Hah? Ular. Ya, nggak kelihatan cuma gambarnya. Terus? Burung. Apa? Belalang. Ya, betul, nggak kelihatan. Kalau yang ada di sini? Ikan. Ya, kalau kita di rumah kira-kira ada nggak ini ikan? Di selokan? Ada ya. Ada, cuma ikannya biasanya ikan yang kecil ya. Kelihatan. Nah, ini tujuan pembelajaran kali ini. Tujuannya adalah yang pertama, nanti kita akan melakukan melihat beberapa video dari layar gambar tentang pengaruh manusia. Kemudian keterampilannya nanti ada praktek ya, beberapa praktek kita coba pengaruh manusia. Lalu manfaatnya mampu menjelaskan apa saja pengaruh tentunya. Kemudian adalah menganalisis bahan, nanti ada eksperimennya atau modelnya lah ya. Kemudian menjadi agen negara yang mampu menjaga kelestarian sumber daya alam di Indonesia. Nah, kemudian penilaiannya yang pertama itu adalah penilaian sikap ketika pembelajaran, lalu pengetahuan tadi yang asesmen diagnostik, jadi pengetahuan penilaian awal, lalu nanti ada penilaian sumatif di akhir. Jadi kita pakai Zoom, kita pakai quizzes. Lalu berikutnya keterampilannya. Nah, ini keterampilan ketika melaksanakan nanti kegiatan kelompok. Oke, kita tonton videonya dulu. Ini akibat dari manusia kita sebenarnya. Anda kembali menyaksikan News on the Spot. Pemirsa, pencemaran limbah industri di aliran Sungai Cilemah Abang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memicu krisis air bersih di sepanjang aliran sungai di dua kecamatan di Kabupaten Bekasi. Selain itu, musim kemarau juga membuat warga di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Bekasi sulit memperoleh air bersih.
Warga sepanjang bantaran aliran Sungai Cilemah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih menggunakan air yang tercemar limbah industri. Meski kondisi air hitam dan bau busuk, warga tidak memiliki pilihan lain. Aliran Sungai Cilemah satu-satunya aliran sungai yang biasa dijadikan tempat mandi dan mencuci. Pencemaran limbah di aliran Sungai Cilemah memicu krisis air bersih bagi warga masyarakat sekitar. Tak hanya air di aliran sungai, limbah industri juga membuat air sumur dan perusahaan air bersih milik swasta terkontaminasi limbah industri. Akibatnya, produksi air bersih mengalami penurunan yang sangat signifikan selama 10 tahun terakhir. Untuk mengatasi pencemaran, Komunikasi pimpinan daerah yang terjun ke lokasi akan membentuk tim satgas dan akan menindak perusahaan yang membuang limbah ke sungai. Apa sih yang menyebabkan dari tercemarnya sungai? Ada yang tahu? Dampak ya? Banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Banyaknya masyarakat yang membuang sampah. Tapi tahu nggak tempatnya di mana? Dekat kita situ ya? Ke perumahan. Kemudian tadi apa? Limbah pabrik. Nah, pabrik apa aja biasanya di sini sih? Ada yang tahu nggak kira-kira pabriknya? Kalau kamu tahu, sebenarnya ada pabrik di situ, dekat situ. Pabrik tahu. Nah, kalau kamu tahu itu pabrik tahu di situ. Nah, kadang-kadang suka kelihatan membuang sampah. Kemudian dampaknya, apa kira-kira yang tahu? Dampak dari pencemaran tadi, ya? Bisa menyebabkan penyakit terhadap orang yang memakai. Tadi ada yang mandi nggak kelihatan? Ada yang mandi ya. Kemudian ada apa lagi di situ? Ada yang mencuci. Ya, mencuci di situ, mandi di situ, dampaknya banyak pasti ya. Berbahaya bagi kita. Oke, sekarang bagi kelompok. Nah, ini kelompoknya kita bagi dulu. Adalah yang kelompok. Satu di sini. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, ini ada lembar kerja. Kalian bisa barcode sini biar kalian tahu. Kalau nggak bisa pintar, ini contohnya seperti ini. Kita lanjut isinya yang kedua. Oke, kalau ngambil ikannya agak ribet nih. Satu kelompok aja, satu kelompok. Ini satu kelompok dulu. Ya. 10 menit. Tadi kemudian. Ini berapa menit? Ayam semua. Iya, jangan dulu. Ada berapa menit nih? Belum ini. Masukin barunya kelompok 4 presentasi. Aduh, ini dulu. Oke, ya kita lihat dulu presentasi kelompok 4. Gimana hasil dari tadi pengamatannya dan solusinya kira-kira dari mereka? Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Putri Maulina. Nama saya Desta Putri Wulandari. Oke, jadi di sini kami akan membahas tentang hasil percobaan dari yang telah kita lakukan semua. Dari kelas A itu termasuk dari air sungai. Nah, dari kelas B itu adalah air keran. Dan dari kelas C itu termasuk air minum. Nah, dari warna air yang telah kita jadikan percobaan, kelas A itu memiliki warna air yang sedikit kuning dan mengeruh. Kelas B lebih jernih dibanding kelas A, tetapi lebih kuning dibanding kelas C. Dan kelas C terlihat lebih jernih dari antara kedua kelas lainnya. Nah, untuk prestasi indikator universalnya, kelas A memiliki warna biru, dan kelas B memiliki warna hijau, kelas C memiliki warna kuning. Untuk pH asam bata basanya itu
Kelas A memiliki jumlah angka 8,0, kelas B 6,0, kelas C 5,0. Keterangannya dari hasil percobaan tadi, kelas A memiliki aliran tercemar, kelas B itu tidak tercemar, dan kelas C tidak tercemar. Itu pendapat dari kelompok kami. Dan hasil pengamatan pada percobaan 2 yang tadi di dalam kelas ketiga tersebut dimasukkan percobaan melalui ikan. Nah, di dalam kelas A itu dalam 1 menit ikan terlihat gerakannya cepat, dan ikan dalam kelas B ikan terlihat reaksinya itu santai, dan ikan dalam kelas C itu gerakan ikannya terlihat juga santai. Pada menit ketiga ikan dalam kelas A itu terlihat insang ikan itu sedikit terbuka. Nah, dalam kelas B ikan terlihat tetap santai, dan ikan dalam kelas C gerakan ikan juga tetap terlihat rileks atau santai. Pada menit ke-6 pada kelas A atau air sungai ikan sudah mulai terlihat mabok, dan dalam ikan kelas B itu ikan mulai terlihat gerakan yang cepat. Ikan dalam kelas C gerakan ikan terlihat panik tetapi gerakannya tetap santai. Nah, pada menit ke-10 ikan dalam kelas A terlihat sudah lemas. Ikan dalam kelas B pergerakannya semakin cepat, dan ikan dalam kelas C itu tetap rileks. Kira-kira ada yang bertanyakan dari kelompok lain ke kelompok 4? Sama ya? Berarti intinya ada penyebab tadi, kemudian upaya, dampak, dan solusinya. Ya, kita selaku siswa berarti solusinya harus apa namanya? Membuat poster untuk penyelamatan. Iya, sebagai salah satu gerakan. Ya, gerakan untuk apa kira-kira? Mencegah terjadinya pencemaran. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 4. Ini dibuka, linknya coba diklik. Nanti di situ diisi username-nya, nama kalian. Ini mulai dulu kalau bisa. Yang susah itu nomor berapa? Nomor 4 ini. Hampir sebagian besar banyak yang salah. Ya, nomor 4 itu apa sih? Oh, ini bisnis jasa laundry. Ya, kalau ada laundry berarti mengatasinya apa? Bukan melarang kan? Masa dari semua laundry itu semua? Jadi mengolah itu limbahnya, jadi nggak langsung dibuang. Daripada salah ya. Nah, penilaiannya tadi berarti yang tadi peringkat 1 ya, to pilot. Oke, peringkat 1 to file, itu tangan to file. Peringkat 2 itu peringkat 2. Iya, 2. Oke, dari penilaian tadi saya juga melihat dari kerja kelompoknya. Untuk yang paling bagus di sini kelompok berapa? 2. Itu tangan buat kelompok 2. Karena kalian tidak ada masalah dalam meskipun 10 menit ya. Kemudian hasilnya juga tadi lembar kerjanya juga bagus. Oke, yang lain terus semangat. Kemudian penutup. Nah, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulannya apa tadi? Berarti penyebab terjadi pencemaran air itu apa sih? Buang sampah sembarangan, limbah pabrik, mencuci pakaian, pakai baju, mandi lagi ya. Buang air juga nggak? Iya. Buang air juga. Terus apa lagi? Ya pastinya dari kitanya lah ya. Kemudian dampaknya apa? Tercemar pastinya.
Kemudian kalau hujan gimana? Banjir pastinya, sampahnya jadi kemana-mana. Ya, apalagi kira-kira? Penyakit, terutama penyakit apa? Kulit. Kan kalau mandi di situ, nah, udah terbiasa katanya nggak penyakit, padahal kalau dicek pasti bisa jadi penyakit kulit. Upayanya nanti bagaimana? Pakai apa tadi? Pakai 3R. Tuh. Ya, kayak 3R apalagi mengurangi pasti kan, mengurangi, mengolah, dengan berguna kembali, apalagi terutama adalah tidak membuang sampahnya di situ apapun bentuknya, mau sampah plastik kan, mau sampah air juga, mau bentuk apapun. Nah, seperti itu. Oke, gimana rasanya belajar barusan? Seru. Seru apa serunya? Main ikan. Apa kuis? Ya tadi ya, jarang yang kuis ya. Kita coba-coba lagi kuis lagi. Iya, kita coba lagi kuis. Selain itu apa? Tadi kira-kira apa sih kendalanya tadi? Oh, ikannya terlalu ini ya. Tadi kamu lagi pengamatan bagaimana masalahnya? Ikannya loncat-loncat. Kalau barangnya gimana? Cukup ya, ada pas ya? Apa aja ya yang disiapin nih? Paling nanti sudah disesuaikan aja ikannya. Oke, terima kasih sampai di sini pembelajarannya. Sebelum ditutup, maka berdoa dulu. Doa selesai. Sehingga memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan tidak dirapi.